Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut adalah bagaimana caranya kita akan membuat media pembelajaran online ya berbasis Google Classroom atau istilahnya disebut Learning Management System. Ya, jadi untuk memudahkan para siswa dalam mengakses soal, materi, video pembelajaran dan lain sebagainya ya di musim pandemi ini. Jadi kita akan mau men-setting dari awal ya, dari awal pembuatan kelas baru sampai nanti melihat dari hasil tes siswa-siswi di sekolah Bapak Ibu. Baik, berikut caranya, kita langsung saja. Nanti saya akan jelaskan di sini. Nah, ini yang pertama sebagai akun guru. Kemudian yang kedua ini Google Chrome yang kedua adalah sebagai akun siswa ya. Jadi sudut pandangnya kita diperjelas antara guru dan siswa langsung. Kemudian ini juga siswa yang kedua. Oke, baik. Langkah yang pertama adalah Bapak Ibu buka browser, kemudian Bapak Ibu ketikkan classroom.google.com ya. Tinggal diklik ya, ditekan. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu tampilan pertamanya tidak muncul seperti ini, ya gak apa-apa, itu karena memang Bapak Ibu mungkin belum membuat kelas baru ya. Tetapi kalau misalkan bagi Bapak Ibu yang sudah membuat kelasnya, nah maka akan muncul tampilan kelasnya seperti ini. Nah, dan di sini diketahui misalkan ada 3 siswa jumlahnya ya. Nanti kita tinggal tambahkan. Bagaimana cara menambahkannya? Baik, nanti dijelaskan. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan membuat kelas baru. Nah, langkah yang pertama adalah klik tombol ini ya, buat atau gabung dengan kelas, tinggal diklik. Bapak Ibu kalau misalkan baru, nah maka kita akan membuat kelas baru. Saya akan contohkan langsung. Klik buat kelas baru ya. Nah, di sini ada lisensi agreement ya, persetujuan ya. Kita setuju misalkan dan memahami bla 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 ya. Tinggal diklik lanjutkan di sini. Nah, di sini buat kelas, nama kelas ini wajib diisi. Nama kelasnya misalkan saya akan membuat nama kelas 12 bahasa 1 misalkan ya. Nah, boleh ininya misalkan sesuai dengan penulisan di masing-masing sekolah Bapak Ibu. Nah, ininya bagian boleh diisi, boleh tidak ya. Bagian misalkan tahun ajaran 2020-2021. Nah, ini terserah Bapak Ibu ya. Kemudian mata pelajaran kalau mau diisi dengan misalkan mata pelajarannya bahasa Inggris ya, karena ini kelas bahasa Indonesia, misalkan komputer misalkan ya. Ini saya contohkan dulu. Misalkan ruang di sini ruang kelas 12 bahasa 1 misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian diklik ya tombol buatnya, kita tunggu beberapa saat. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan mengetahui bagian-bagian yang ada di sini ya di Google Classroom. Nah, jika Bapak Ibu yang sudah menggunakan Google Classroom, nanti boleh bagian ini di skip dulu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan dan mau mencoba menggunakan, nah bagian ini silahkan diperhatikan. Baik, di sini ada tombol tab ya, ataupun bagian-bagian menu-menu ya. Ada tab forum, ada tab tugas kelas, ada tab anggota, ada tab nilai. Nah, ini adalah kita sebagai guru dulu ya Bapak Ibu, karena kita akan men-setting dulu Google Classroom ini. Jadi diibaratkan Google Classroom ini adalah diibaratkan seperti kelas nyata aja. Seperti kelas nyata, di mana di kelas nyata itu siswa bisa mengakses ataupun belajar apa saja tergantung dari penjadwalannya. Nah, di sini juga kita bisa mengaturnya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh membuat dengan Bapak Ibu sendiri ataupun boleh bisa berkolaborasi dengan operator sekolah. Jadi Bapak Ibu tidak mesti dikerjakan oleh Bapak Ibu sendiri ya. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin tahu bagaimana caranya, yuk ikuti saja. Bagian ini adalah tentang menu-menu ya yang disediakan dari Google Classroom, yang nantinya misalkan menu nilai di sini berfungsi untuk melihat nilai anak-anak kita yang sudah mengerjakan tugas. Anggota di sini merupakan menu yang menyediakan siapa saja yang bergabung ya, baik dari gurunya ataupun dari siswanya. Bapak Ibu bisa menambahkan nanti ya di sini. Kemudian tugas kelas di sini nanti tampilan
tampilan tugas-tugas ataupun materi ya yang berada di kelas mereka, khusus di sini kelas 12 bahasa. Sementara forum di sini tempat mencurahkan ataupun memberikan informasi pada anak-anak ataupun anggota dan guru-guru lain ya yang ada di kelas ini. Baik Bapak Ibu, nah kemudian di sini ada menu setting. Nah, menu setting di sini buat fungsinya untuk apa? Untuk mengatur. Yang pertama di sini menu setting untuk mengatur nama kelas, deskripsi kelas misalkan boleh ditambahkan ya. Kelas ini berisi misalkan berisi 35 orang misalkan ya, ataupun apalah, itu tergantung Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh saja, saya tidak diisi. Nah, di sini ada pengaturan umum. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur kode kelas ini di reset ya. Nah, misalkan kode kelas reset nih, takutnya apa? Takutnya kalau misalkan ada siswa dari kelas lain yang ikut nimbrung di kelas kita ya, di kelas Bapak Ibu. Baik, nah maka Bapak Ibu tinggal di reset saja kalau misalkan mau mengganti kode kelas. Kemudian forum, di sini forumnya ada pengaturan, dalam artian di tab forum ini pengaturannya gimana? Apakah siswa dapat memposting dan memberikan komentar ya, atau siswa hanya memberikan komentar saja, atau pilihan yang terakhir hanya pengajar yang dapat memposting atau memberi komentar ya. Nah, misalkan saya siswa hanya dapat memberi komentar saja. Baik. Nah, misalkan di sini tugas kelas forum, tampilkan misalkan notifikasi yang didapatkan, tampilkan lampiran dan detail. Nah, ini tergantung Bapak Ibu ya. Sembunyikan notifikasi tinggal diatur saja. Ya. Oke, baik. Nah, kemudian ada penilaian. Nah, di sini aturan dari penilaian ini misalkan tampilkan nilai secara keseluruhan, poin total, bobot nilai berdasarkan kategori. Nanti silahkan Bapak Ibu tinggal pilih saja. Sementara saya pilihnya adalah yang seperti ini dulu. Baik Bapak Ibu, tinggal disimpan. Nah, jika selesai tinggal disimpan dan tunggu beberapa saat. Yaps. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengubah tema ya yang ada di sini. Pilih tema. Temanya yang sudah disediakan oleh komputer ya. Misalkan saya yang ini ya, tinggal dipilih tema saja dan tunggu beberapa saat, nanti dia berubah ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah memiliki foto, tinggal klik upload foto dan tinggal cari deh ke file komputer Bapak Ibu. Nah, sementara saya mau menggunakan yang tema saja. Baik, untuk yang pembuatan kelas ataupun customisasi kelas ini sudah sampai di sini. Kemudian kita lanjut ke membuat topik dan nanti menyeting serta membuat ujian online ya, soal ujian online. Contohnya ya. Nah, yang pertama di tab tugas kelas kita akan membuat topik dulu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memudahkan siswa ketika masuk ke kelas kita. Jadi tersusun rapi ya. Tersusun rapi apanya? Tersusun rapi materi-materi bahan ajarnya ataupun slide presentationnya ataupun modul-modulnya ataupun soal ujiannya. Jadi siswa udah dihadapkan dengan tampilan yang menarik, rapi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, oke, kita akan buat topik dulu. Misalkan nama topiknya di sini bahan ajar. Baik, ataupun materi ajar boleh ya. Ataupun bisa jadi Bapak Ibu per mata pelajaran ya. Tinggal diklik tambahkan, misalkan materi komputer saya di sini. Kemudian buat topik lagi, kita akan buat topik baru lagi bernama slide presentasi. Bapak Ibu bisa dikreasi juga ya. Misalkan yang materi komputer, kemudian materi sejarah, materi bahasa Indonesia, materi bahasa Inggris ya, seperti itu. Silahkan ya, buat sebanyak mungkin, yang pasti disesuaikan dengan kebutuhan kelas. Jadi Bapak di kelas 12 bahasa ini kita mengajarkan apa atau ada materi apa saja bisa ditampung di sini ya. Kemudian buat topik lagi, misalkan video pembahasan. Oke. Dan kita buat topik lagi, saya buat topik lagi misalkan soal ujian atau ulangan.
soal-soal. Nah, seperti itu ya. Misalkan ya, soal-soal. Nah, ini topik udah bisa terbuat ya, sudah terbuat. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau memindahkan, nah ini bisa dipindahkan ya Bapak Ibu. Misalkan yang soal-soal ini kita pindahkan. Caranya gimana? Caranya klik aja di sini. Klik tahan, geser ke bagian bawah misalkan kalau mau di bawah. Nah, saya akan geserkan lagi yang materi komputer ini ke atas misalkan ya. Kemudian setelah presentasi di sini. Nah, seperti itu. Nah, atau dengan cara ini juga bisa ya, dengan cara mengklik menu setting di bagian kanan, pilih tinggal turunkan ataupun pilih tinggal naikkan seperti ini ya. Baik, nah ini sudah selesai. Nah, di sini sudah tersedia jadi semua topik, kemudian per topik atau kategori ya Bapak Ibu. Kemudian pilih slide presentasi di sini dan lain sebagainya. Nah, ini udah selesai untuk pembuatan topiknya. Nah, sekarang kita akan membuat materi ataupun mengupload materi ya, seperti itu. Nah, kita kalau Bapak Ibu sudah memiliki materi berbentuk PDF itu sangat mudah sekali ya. Bapak Ibu tinggal upload saja. Nah, misalkan saya contohkan di sini, saya mau membuat ataupun mengupload materi komputer, pengenalan komputer ya. Di sini misalkan kasih judul dulu Bapak Ibu ya. Bab 1 misalkan ya, pengenalan komputer ya. Deskripsi di sini bebas, bisa dibuat ataupun tidak ya. Misalkan saya materi ini digunakan selama 1 minggu seperti itu. Nah, ini udah selesai untuk bagian deskripsinya. Kita ke sebelah kanan di sini. Nah, di sini ada untuk kelas kita ataupun, nah kalau misalkan Bapak Ibu banyak kelasnya, maka Bapak Ibu misalkan materi ini bisa dibuat sekaligus untuk kelas-kelas yang ada ya. Nah, kemudian siswanya juga bisa ya, bisa dicentang. Nah, karena di sini saya belum mengundang siswa karena kita belum ke situ ya. Nanti setelah ini kita akan undang. Kemudian nah, pilih juga topiknya. Pilih topiknya misalkan saya materi komputer ya. Berarti di sini topiknya tinggal materi komputer, diklik. Nah, sekarang kita tugasnya adalah menambahkan materi. Bagaimana caranya? Tinggal klik di sini ya, ditambahkan. Kemudian nah, kalau Bapak Ibu punya soal di Google Drive ya, ataupun udah diupload ke Google Drive, tinggal pilih aja ke Google Drive ya. Di sini tinggal pilih yang saya di sini ada ya, udah diupload. Nah, tinggal diklik saja kemudian diklik tambahkan. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu mau ngambil dari komputer, maka pilih yang file. Nah, di sini ada link di sini. Misalkan Bapak Ibu ada di website lain ataupun di media penyimpanan lain, tinggal diklik saja link ya. Misalkan media Fire. Nah, Bapak Ibu nyimpan materi di media Fire ataupun di web lain, tinggal di copy paste aja linknya ke sini. Nah, kemudian di sini ada pilihan tambahkan YouTube. Maksudnya kita akan menambahkan dari channel YouTube kita ataupun channel YouTube teman kita ya, materinya ya. Nah, di sini ada pilihan URL-nya ataupun alamat dari video YouTube-nya, bisa langsung di copy paste di sini. Nah, yang saya contohkan adalah sekarang menambah dari komputer, maka tambahkan, pilih file ya, pilih langsung dari perangkat di sini ya. Kita akan upload misalkan yang ini. Tadi itu materi ajar ya, misalkan materi, kemudian diklik upload. Nah, dan tunggu beberapa saat. Nah, baik, sudah terupload Bapak Ibu. Nah, di sini sekarang pilihannya adalah mau posting langsung atau mau posting dijadwalkan. Kalau misalkan posting langsung, berarti ketika diklik posting, maka langsung otomatis pada saat ini saya mengklik, nanti muncul di etalase siswa ataupun di kelas ya, di kelas 12 bahasa ini. Nah, misalkan kalau misalkan diklik jadwalkan, tinggal pilih jadwalkan sampai jam berapa, misalkan materi ini akan hadir ya, materi ini akan tampil maksudnya ya di kelas kita, maka tinggal dipilih saja, sesuaikan jam dan tanggalnya. Saya tidak akan menjadwalkan, tetapi akan memposting langsung. Bapak Ibu juga bisa menyimpan sebagai draft ya, bisa simpan dulu misalkan sebagai draft jika misalkan ini nanti ada penambahan dan lain sebagainya ya. Nah, karena saya mau posting, kita pilih posting.
Nah, jadi udah langsung masuk ke sini materi komputer. Nah, sekarang saya mau mengisi ini di bagian topik slide presentation. Caranya buat, kemudian pilih materi juga sama kayak tadi. Misalkan slide 1 bab pengenalan komputer misalkan ya. Slide ini berisi ringkasan materi, misalkan materi pengenalan komputer. Ini boleh diisi boleh tidak ya Bapak Ibu. Nah, di sini atur juga topiknya sama seperti tadi, tinggal pilih misalkan slide presentasi. Kemudian kita langsung aja tambahkan filenya ya Bapak Ibu, dan pilih langsung sama seperti tadi, pilih yang berbentuknya PPT ya atau PowerPoint. Tunggu beberapa saat dan iya, udah selesai. Kita langsung posting saja ataupun mau dijadwalkan bisa ya. Misalkan saya di sini mau dijadwalkan, pilih jadwalkan, misalkan mau buat tanggal 28 ya. Misalkan nanti munculnya itu jam 8 ya, ataupun misalkan jam 6. Maka ketika jam 8 tanggal 28 ini muncul secara otomatis ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu keunggulan dari Google Classroom ini. Jadi Bapak Ibu bisa bekerja selama 3 hari untuk 1 minggu. Jadi selama 3 hari di Google Classroom, misalkan Bapak Ibu upload data, upload bahan ajar dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sekarang saya akan menambahkan misalkan di sini video pembahasan. Sama seperti tadi ya Bapak Ibu, tinggal diklik saja. Kemudian pilih materi. Misalkan di sini video 1 pengenalan komputer. Contoh seperti itu ya. Ini deskripsi opsional, bisa diisi ataupun tidak. Nah, sekarang saya mau menambahkan langsung misalkan di channel YouTube-nya. Nah, misalkan di sini. Nah, ini adalah channel itu. Kalau Bapak Ibu udah punya channel, maka Bapak Ibu tinggal pilih saja. Nah, misalkan saya udah ketemu misalkan di sini ya. Tinggal double klik saja ya. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian topiknya pilih video pembahasan. Nah, ini sorry jika melenceng video pembahasannya misalkan ya. Ini sebagai contoh saja karena saya itu belum membuat tentang materi tentang pengenalan komputer ya, karena dulu udah membuat tetapi udah kehapus, jadi belum dibuat lagi. Nah, misalkan ini sebagai pengenalan komputer ini ya, dianggapnya sama saja ya Bapak Ibu. Tinggal kalau udah tinggal diposting saja. Dan ya masuk ke sini ya untuk video pembahasan. Nah, sekarang kita bagaimana caranya membuat soal online. Nah ini yang menjadi seperti intinya ya, seperti itu. Nah, maka kita akan membuat caranya, klik buat, kemudian pilih yang tugas kuis ya. Misalkan di sini ulangan 1 bab pengenalan komputer. Seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, baik, di bagian kuis ataupun bagian tes. Nah, di sini petunjuknya opsional, boleh diisi boleh tidak. Silahkan jawab dengan sebaik-baiknya. Nah, boleh ya. Kemudian di sini sama ya Bapak Ibu. Untuk siapanya, poinnya diatur mau jumlah poin itu mau berapa. Kemudian Bapak Ibu bisa mengatur tenggat waktu ya, misalkan batas waktu pengerjaan saya misalkan sampai tanggal 30, waktunya 23.59. Jadi sampai tanggal 30 nanti pada jam 23.59, jadi siswa itu bisa mengerjakan sampai jam begitu. Lewat tanggal 30 siswa tidak bisa mengerjakan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, gimana? Lebih seru kan ya? Kemudian pilih topiknya juga. Nah, soal-soal misalkan seperti itu. Kemudian di sini sekarang kita akan mengatur bagaimana caranya membuat soal. Nah, di sini ada blank quiz for Google Form ya. Tinggal diklik. Yaps, kita akan atur dari awal ya. Bagian atas di sini untuk judul.
ulangan 1 pengenalan komputer misalkan. Sorry. Nah, ini bisa diubah ya Bapak Ibu. Nah, di bagian atas adalah bagian headernya. Nah, Bapak Ibu bisa mengubah temanya, misalkan temanya mau warna apa ya, warna merah misalkan, atau warna apa nih, hijau ini, yang ini ya. Nah, misalkan seperti itu, ini hijau kebiruan misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa diubah, atau bisa juga memilih gambar di sini ya, di Google ya, boleh. Nah, misalkan mau gambar yang mana ya, nah, misalkan yang ini, boleh, tinggal diklik kemudian dipilih sisipkan, dan ya, nanti seperti ini. Nah, baik, kemudian di sini ada setting setelan, Bapak Ibu diklik. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mau membuat soal tes, kemudian kumpulkan alamat email, berarti kita di form itu nanti siswa itu diminta harus mengumpulkan alamat emailnya, ataupun mewajibkan siswa untuk mengisi emailnya masing-masing. Nah, ini opsional, boleh dicentang boleh tidak ya. Nah, saya rasa untuk siswa cukup dikasih nama aja, nama dan kelas mungkin ya, seperti itu, supaya memudahkan kita nantinya ya. Boleh sih opsional, Bapak Ibu mau ngasih, mau dikumpulkan juga atau tidak ya, silahkan. Nah, ini perlu masuk, misalkan dibatasi 1 tanggapan, berarti siswa ketika dicentang settingan ini, siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali tes saja, dia tidak bisa mengerjakan 2 kali di Google Form tersebut ya, di Google Class tersebut, sorry. Nah, kemudian bagian ini bisa diabaikan ya. Nah, ini untuk respon ya, untuk respon dari kita ya. Kemudian kita ke tab presentasi. Presentasi di sini tampilan nanti apakah munculkan tampilan status progres. Misalkan siswa baru mengerjakan soal 1, maka dia ada tanda khusus sampai di sini misalkan. Kalau soal kedua sampai di sini dan lain sebagainya. Kemudian ada acak urutan pertanyaan, boleh. Nah, ini yang penting juga ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau membuat soal untuk pengacakan supaya soalnya itu diacak otomatis ya. Nah, maka di Google Form bisa, di Google Class bisa diatur seperti ini. Kemudian pilih kuis, di tab kuis di sini ya. Nah, Bapak Ibu pastikan di sini harus jadikan sebagai kuis ya. Karena kalau tidak dijadikan, maka siswa tidak bisa mengerjakan soal tersebut. Ya, akan berlalu begitu saja. Nah, tinggal dipilih aja ini, atau ini udah tersetting dari sananya ya, dari default Google-nya. Kemudian pilih simpan. Nah, untuk aturannya, nah, kita akan membuat, misalkan siswa itu kan tidak tiba-tiba mengisi begitu saja. Alangkah baiknya kita kasih dia identitas dulu. Nah, ini untuk blank quiz, Bapak Ibu bisa ngisi misalkan ulangan sama ya, 1 pengenalan komputer. Nah, misalkan di sini misalkan berisi soal-soal dari bab 1 misalkan ya, seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Oke, nah sekarang kita akan membuat identitas siswa dulu, alangkah lebih baiknya ya. Maka kita buat di sini misalkan nama. Ya, ini wajib diisi, namanya siapa? Yaps. Sorry. Nah, kita akan membuat di sini supaya siswa bisa menjawab, maka pilihnya di sini jawaban singkat atau short answer. Yaps. Nah, ini wajib diisi ya Bapak Ibu. Kemudian setelah nama biasanya kita pertegas lagi kelas ya. Tetapi kalau misalkan tidak perlu ya tidak usah. Misalkan nama saja sudah cukup, karena kan ini udah ada nama kelasnya, kelas 12 bahasa ya. Nah, misalkan kita lewat saja, yang diminta adalah di sini nama saja. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu tugasnya adalah membuat pertanyaan. Di bagian form Google di sini, nah Bapak Ibu yang pertama di sini untuk membuat pertanyaan, di sini membuat opsi atau pilihan jawaban. Nah, bagian di sini adalah untuk menambahkan pengaturan untuk menambahkan dari mulai
soal lagi, menambahkan pertanyaan atau import pertanyaan, kemudian tambahkan judul dan deskripsi, kemudian di sini tambahkan gambar, tambahkan video dari YouTube ya, kemudian tambahkan bagian. Nah ini di sebelah kanan. Nah kalau di sini adalah pengaturan untuk validasi nanti ya. Nah bagaimana, kita akan isi dulu ya, contohkan soal. Misalkan soal di sini pilihan ganda. Ada pilihan ganda itu ada dua jenis ya, pilihan ganda yang pertama adalah pilihan ganda dengan satu jawaban, kemudian pilihan ganda dengan lebih dari satu jawaban. Saya akan mencontohkan dari yang satu jawaban dulu. Nah misalkan yang bukan termasuk perangkat komputer adalah, oke baik. Nah tinggal diklik saja ke bawah, tinggal misalkan di sini isi jawabannya ya, choice-nya atau pilihannya, misalkan hardware, kemudian Bapak Ibu tinggal tekan enter saja untuk membuat pilihan berikutnya, software misalkan brainware, dan yang terakhir misalkan Tupperware. Nah ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Nah jika mau membuat satu soal dan satu pilihan jawaban ya dari pilihan ganda, maka Bapak Ibu di sini cukup centang pilihan ganda saja. Kemudian Bapak Ibu tinggal atur, sekarang kita kunci jawabannya ya. Atur kunci jawabannya, misalkan yang bukan termasuk perangkat komputer adalah misalkan ya. Maka saya pilih ini. Dan di sini Bapak Ibu atur poinnya juga. Misalkan saya akan membuat tes itu ada 5 soal, total poinnya itu adalah 100, maka di sini saya akan isi misalkan poinnya 20. Terserah Bapak Ibu ya. Kemudian diklik OK. Nah, bagian di sini wajibkan isi karena untuk membuat si siswa itu dipaksa harus mengisi. jangan melewati soal ini. Nah, kemudian di bagian setting di sini ada pilihan acak urutan opsi. Jadi acak hardware di sini ya, software, brainware, Tupperware ini bisa diacak otomatis ya. Tinggal diaktifkan saja, klik. Nah, udah tercentang nih buktinya. Kalau udah tercentang maka dia statusnya nanti akan ngacak gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nih kita membuat soal baru lagi? Gampang, tinggal diklik ya. Nah, klik ini, tambahkan pertanyaan. Nah, kita akan membuat di soal yang kedua ini, tipenya adalah soal yang multiple choice, multiple answer ya, atau banyak pilihan dan banyak jawabannya. Misalkan di sini sebutkan perangkat keras komputer misalkan ya, hardware komputer di bawah ini. Oke, nah Bapak Ibu kasih kode misalkan di sininya, silakan isi lebih dari satu. Dan pilihannya di sini klik yang kotak centang ya, kotak centang sekali lagi. Yaps, kemudian Bapak Ibu tinggal atur pilihannya, misalkan di sini mouse ya, MOBO atau motherboard ya. Kemudian prosesor. Kemudian apalagi ya? MS Word misalkan ya. Ini sebagai contoh. Dan kali lagi Bapak Ibu atur lagi di sini wajib isinya, kemudian pilihannya juga diacak lagi, diklik. Nah, kemudian kita akan kasih kunci jawaban untuk supaya si Google-nya itu atau si formnya itu membaca nanti mendeteksi jawaban benar atau salahnya. Kita kasih poin misalkan 20 juga. Kemudian jawabannya adalah misalkan lebih dari satu, misalkan mouse, MOBO, prosesor ya, ini jawabannya. Berarti kalau misalkan siswa menjawab Microsoft Word doang berarti dia salah. Ya, tinggal diklik selesai. Kalau udah, nah seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bisa gak soalnya tidak kita buat, melainkan kita foto dari LKS atau buku paket? Jawabannya adalah bisa banget ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu capek-capek mengetik ulang soal di sini, tetapi Bapak Ibu cukup
Bapak Ibu bisa menambahkan di sini, mengetikkan secara manual jawabannya atau menambahkan juga gambar di sini ya, gambar jawabannya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita tambahkan ya soal berupa soal yang sudah di screenshot ataupun difoto ya dari media teman-teman ya. Baik, nah kita akan klik tambahkan. Nah, caranya gimana menambahkan gambar? Caranya di sini ada ikon gambar nih. Tinggal diklik saja, nanti menuju ke sini, ke pencarian. Ya, tinggal cari, nanti menuju ke kita ya. Ke drive di komputer kita. Maka tinggal pilih, misalkan saya di sini ada soal gambar nih, karena saya sudah mempersiapkannya sebelumnya ya. Tinggal diklik open saja. Ya, tunggu proses uploading. Dan ya, ini soalnya harddisk berfungsi untuk misalkan. Nah, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, misalkan media untuk komputer misalkan ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian apa lagi? Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu nanti. Nah, kalau misalkan jawabannya udah ada, Bapak Ibu tinggal diklik saja yang ini bagian gambar sama ya, Bapak Ibu tinggal klik saja ya jawabannya. Oke. Nah, kita akan atur lagi di sini ya. Jangan lupa pengaturannya harus selalu diisi, harus selalu dibuat. Kemudian kunci jawabannya misalkan saya pilih yang menyimpan data. Oke, kasih poinnya juga Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita udah membuat 3 tipe soal. Yang pertama, satu pilihan satu jawaban, satu pilihan banyak jawaban, kemudian pilihan dari soal yang berbentuk foto ya. Jadi kita bisa membuat soal kita dari foto kita. Jadi Bapak Ibu tidak mesti harus mengetik ulang sekali lagi. Nah, kemudian kita akan menambahkan soal yang ada gambarnya. Sama kayak tadi ya. Misalkan di sini klik kita mau menjelaskan, mencari soal menanyakan ini gambar apa ya. Yap, nah, misalkan saya di sini pertanyaannya adalah fungsi dari gambar berikut adalah atau misalkan gambar ini disebut, nah misalkan ya. Nah, pilihannya tetap pilihan ganda ya. Kemudian misalkan ini RAM, hard disk misalkan ya, Mobo. Kemudian nah, baik Bapak Ibu. Nah, ini bisa digeser-geser ya urutannya secara manual, tetapi nanti juga bisa digeser lagi ya. Sama seperti tadi, aktifkan acak urutan opsinya ya, urutan ini. Kemudian kunci jawabannya juga silahkan dibuat. Iya. Dan ini baru berapa. Nah, sekarang kita akan membuat soal berupa video ya. Dari video baik ya, saya contohkan ambil dari video. Saya buka dulu misalkan channel YouTube-nya. Nah, misalkan saya mau ngopi link dari sini ya, dari channel Zen Studio. Nah, misalkan Bapak Ibu udah mengupload nih ceritanya di YouTube Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal diklik kanan pada video yang akan dikasihkan ya, ataupun disertakan di soal Bapak Ibu. Kemudian dipilih copy link address dan kembali ke sini ke tab soal. Kita tambahkan lagi soal. Iya.
tinggal insert saja di sini ya, tambahkan video, bisa langsung ke URL-nya di sini, tinggal paste ya, karena barusan kita sudah mempaste. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, nanti silahkan disesuaikan dengan apa? Dengan pilihannya ya. Nah, cuman ketika menambahkan video, dia otomatis pertanyaannya ada di sini ya. Sementara videonya ada di bawah. Nah, kita geserkan saja, klik, tahan, geser ke atas ini ya. Nah, seperti ini. Perhatikan video berikut misalkan ya tulisannya, ataupun soal untuk nomor berapa gitu ya. Boleh Bapak Ibu. Nah, misalkan saya mau menyebutkan di sini dari video di atas media yang dipakai, install adalah misalkan ya, tinggal kasih opsi DVD RW misalkan ya. Sorry, ini DVD room RW misalkan, kemudian hard disk, kemudian misalkan flash disk, kemudian satu lagi disket. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi untuk soal yang ini adalah siswa nanti melihat dulu videonya. Nah, soal ini biasanya bagi teman-teman para pengajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kalau misalkan ada soal berbentuk tayangan, percakapan seperti itu bisa ditampilkan ya di sini. Nah, tinggal atur kunci jawabannya, kemudian atur acak urutan optionnya, kunci jawabannya diatur misalkan sama seperti itu ya. Saya rasa udah bisa ya di bagian ini. Nah, misalkan saya sudah cukup untuk membuat soalnya. Nah, di bagian respon di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat daftar siswa yang mengerjakannya ya. Baik, nanti saya akan contohkan setelah ini. Dan jika memang sudah selesai bagian sininya, Bapak Ibu tinggal di close saja. Jangan khawatir karena ini sudah disimpan ya. Karena ini secara cloud langsung ya, secara online. Jadi kita gak usah nge-save manual. Ya, tinggal di close saja dan kita masuk ke sini. Nah, jadi di sini ketika diklik blank quiz ini udah langsung masuk ke yang tadi. Nah, ke yang soal ini ya, ke ulangan 1 pengenalan komputer seperti itu Bapak Ibu. Gimana? Cukup mudah kan Bapak Ibu ya? Nah, nanti kalau misalkan ada yang belum paham tinggal di komen saja. Nah, baik, kita lanjut ke berikutnya. Ini di close saja dan nah, ini juga bisa langsung ditugaskan Bapak Ibu ya. Kita klik tugaskan saja. Iya. Yaps. Nah, di sini sudah ditugaskan Bapak Ibu. Nah, cirinya yang sudah ditugaskan dia warnanya terang ya di sini. Sementara yang draft dia warnanya agak buram. Nah, sekarang kita akan menambahkan anggota dulu. Oke. Nah, pilihannya bebas ya. Nanti Bapak Ibu prakteknya mau menambahkan anggota dulu, mau membuat soal dulu ya, silahkan, itu mah tergantung Bapak Ibu. Nah, misalkan saya mau menambahkan siswa, di sini saya udah ada nama siswa. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengcopy paste seperti ini ya, klik kanan copy secara langsung, misalkan berdua, ditambahkan, jadi enak ya ketika menambahkan siswa. Bapak Ibu tidak mesti ngetik satu-satu, tetapi Bapak Ibu diharapkan sebelumnya siswanya mengumpulkan email yang Gmail atau email dari Google ya ke Bapak Ibu, biar nanti di copy paste datanya langsung semuanya. Jadi Bapak Ibu cukup dengan 1 kali copy paste saja, tinggal diklik undang, jadi maka otomatis siswanya itu ada undangan. Nah, saya akan buka satu-satu di sini. Di sini ada browser yang siswa 1, tinggal diklik. Nah, apakah ada undangan di sini? Ya. Nah, tinggal di refresh aja. Nah, ini adalah kelas bahasa ya yang barusan kita buat Bapak Ibu. Nah,
Ini kelas bahasa 1. Nah, udah dibuat. Nah, guru 1 telah mengundang untuk undangan gabung ke kelas 12. Nah, kita masuk ke perspektif siswa nih sekarang. Diklik yang email kita loading ya sebagai siswa misalkan ya. Kemudian dipilih email Gmailnya, login. Kemudian kalau udah login diperiksa apakah emailnya sudah terkirim ataupun ada kiriman dari Bapak Ibu tentang undangan ke kelas. Tinggal disuruh join saja, klik, tinggal pilih gabung, dan nanti dia bisa melihat kelasnya ya, tinggal diklik gabung. Tunggu beberapa saat ya Bapak Ibu. Dan ya, hasil yang kita kerjakan tadi akan terlihat di sini. Nah, misalkan di sini di tab forum di sini, ini adalah informasi bahwasanya guru 1 telah memposting tugas ulangan, video pengenalan komputer, misalkan seperti itu ya. Nah, siswa lihat saja di tugasnya sekarang, tugas kelas untuk mengerjakan tugas yang tadi adalah ada di sini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik. Nah, ini siswa kedua ke-1 ya, sorry. Dan kita lihat di tab guru di sini statusnya sudah ada ya. Jadi perbedaannya yang sudah bergabung ataupun tidak, siswa 1 sudah bergabung di sini, tandanya warnanya itu jadi terang, sementara yang belum bergabung warnanya jadi masih abu-abu seperti ini ya. Saya contohkan saja siswa 1. Baik. Nah, sekarang kita akan mendemokan si siswa ini mengerjakan ya. Oh ya, siswa 2 sekarang saya mau gabungkan dulu ya. Tinggal refresh dulu ini, login dulu ya. Siswa-siswanya, saya sebagai perspektif siswa nih, ada undangan. Nah, kalau ada undangan baru di sini tinggal klik. Ini undangannya dari guru 1, 12 bahasa 1 misalkan. Tinggal klik gabung aja. Dan tinggal join. Siswa 2 juga di sini sudah bisa melihat ya dari etalasenya. Tinggal diklik ya dari classwork-nya. Nah, tinggal pilih soalnya ya. Jika dia mau ngambil soal di sini bab komputer, tinggal lihat saja materinya ya. Siswa jadi langsung mendownload. Nah, ini siswa bisa melihat langsung, diklik yang tanda printer tadi, tinggal langsung pilih di download. Sekali lagi dari siswa nih, siswa bisa mengambil materi dari kita dengan cara diklik dulu yang si print ini ya, nanti tinggal diklik download sini. Otomatis nanti masuk ke download, tinggal di save saja. Jadi gimana, mudah kan ya Bapak Ibu? Jadi siswa itu akan mudah mencari materi yang kita sajikan di kelas ya. Baik, ini sebagai contoh saja, saya di kelas dulu. Nah, dan kita sekarang akan uji coba untuk ngisi soal ya. Saya akan isi di sini di akun siswa 1 nih. Siswa IPA. Oke, caranya gimana? Caranya saya sebagai siswa nih sekarang telah menerima, misalkan di bagian forum di sini guru telah memposting ulangan 1. Nah, tinggal klik. Oke, sebagai siswa tinggal diklik lagi ke forumnya. Nah, ini nah Bapak Ibu, nah urutan nama, nah terjadi seperti ini. Kenapa? Karena tadi urutan soal ya, urutan soalnya itu kita aktifkan. Nah, sebaiknya misalkan di sini kita atur dulu di bagian soalnya ya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, kita setting dulu ya. Untuk mengeditnya gimana? Misalkan ternyata di siswa itu jadi ngacak begini. Nah, caranya kita sebagai guru ya yang bertugas ataupun operator bisa mengklik masuk aja ke sini ya, ke tugas kelas, kemudian pilih klik yang ulangan hariannya. Yaps. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, formnya tinggal dipilih yang edit formulir ini ya. Nah, cari di sini setting.
Dan persentase acak di sini ya. Tinggal dihilangkan acaknya, tinggal disimpan dan di close kalau sudah. Kita masuk lagi sebagai siswa ya. Nah, dan kita refresh di sini apakah sudah berubah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kan ngacak ya soalnya, urutan soalnya. Nah, kalau sekarang yang diacak itu adalah soalnya tetap di situ-situ saja, cuman yang jadi yang jadi ngacaknya itu adalah option-optionnya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu disertakan identitas seperti itu ya, jadi resikonya seperti barusan ya, karena ini satu bagian, satu section ya. Jadi kalau satu section ini acak-acakan, kecuali Bapak Ibu nanti buat section lagi. Nah, section itu apa nih? Bagian yang di sini nih. Saya tunjukin dulu bentar. Pas bagian. Nah, ini adalah kita satu sectionnya di sini. Nah, yang judul ini satu section. Nah, kalau mau nambahkan sectionnya, misalkan soal essay di sini bisa tambahkan bagian. Nah, ini ya, ada bagian 1, ada bagian 2. Nah, kita tinggal geser saja, pindahkan bagian, tinggal atur saja ya, tinggal klik simpan. Seperti ini cara menambahkan bagian ya, tetapi saya tidak akan membuatnya karena di sini kita akan mencontohkan yang satu bagian aja dulu. Nah, saya mendemokan barusan bagaimana membuat bagian yang 2, misalkan di sini pengenalan komputer. Nah, oh di sini juga belum ya, belum dikasih judul, sorry. Tinggal di copy paste saja ya Bapak Ibu, judulnya yang barusan. Nah, deskripsinya juga silakan Bapak Ibu ya diisi lagi. Saya ini mendemokan bagaimana caranya jika menambahkan bagian soal lagi, misalkan di sini soal essay. Nah, seperti itu. Karena saya tidak akan membuatnya, dihapus saja bagiannya, bisa seperti ini. Dan kita kembali ke perspektif siswa. Yaps, kita refresh dulu bentar. Nah, siswa bisa mengerjakan di sini. Yang pertama, dia wajib mengisi nama karena tadi kita mengharuskan siswa itu ada namanya. Nah, kemudian kasih nama misalkan Andi ya. Yang bukan, nah tinggal kita jawab ya. Ini jawaban acak saja ya Bapak Ibu. Oke, kita akan jawab acak saja ya. Kemudian saya acak, ini juga saya misalkan benerin. Nah, yang ini saya salah misalkan ya. Nah, di sini adalah status bar ya, yang tadi status progress yang tadi kita udah atur di bagian setting. Nah, ini adalah perspektif siswa yang sudah mengisi, tinggal dikirim saja. Nah, jadi siswa bisa langsung melihat skor di sini ya. Saya sebagai siswa 1 nih bisa melihat, oh ternyata nilai saya adalah totalnya 60 loh. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga di bagian siswa itu siswa bisa melihat jawaban-jawabannya. Oh iya, ini benar. Ternyata nomor soal berikutnya ini ternyata salah. Gitu. Seharusnya yang mana? Seharusnya menyimpan data misalkan. Nah, ini dijawab otomatis ya, karena kan kita telah menentukan key-nya ya, kuncinya. Kemudian ini juga udah betul. Kemudian ini juga dari video ini ya, misalkan ternyata salah dan dikasih tahu benarnya. Gimana Bapak Ibu? Sangat bermanfaat sekali bukan buat siswanya. Jadi siswa bisa mengevaluasi. Jadi dia bisa tahu, oh ternyata jawaban yang benarnya ini loh. Jawaban yang benarnya itu loh. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik. Nanti silahkan di komen saja jika ada yang harus ditanyakan ya. Itu dari perspektif siswa. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa melihat nilai siswa ini, apakah sudah masuk ke data kita atau enggak, ke data guru atau enggak. Nah, karena ini di berbasis cloud ya, jadi Bapak Ibu tenang saja. Jadi
apa yang dikerjakan oleh siswa itu sudah masuk ke namanya itu Google Spreadsheet ya. Nah, kita coba lihat ya di bagian ini nih, di bagian tab guru. Nah, jika siswa sudah mengerjakan, maka langkah yang akan kita lihat adalah respon di bagian respon sini. Caranya gimana? Saya refresh dulu bentar ya. Nah, caranya Bapak Ibu masuk ke, saya close dulu supaya enak dari awal. Nah, masuk ke kelas kita ya, kelas bahasa, ke etalase kelas ya, ataupun ke ruang kelas. Nah, di sini artinya ada dua siswa, yang satu sudah mengerjakan, yang satu belum mengerjakan. Nah, dan saya belum mengerjakan di sini karena siswa dua ini saya biarin belum mengerjakan ya pada saat itu. Bagaimana pertanyaannya, Pak? Bagaimana kalau siswa itu mengerjakan dari batas waktu yang telah ditentukan? Apakah bisa muncul? Bisa, nilainya bisa tetap muncul, tetapi nanti ada peringatan dia terlambat. Dan nanti ada kebijakan dari kita yang terlambat itu bagaimana? Yaitu ada teguran dari kita, apakah nilainya dikurangi atau bagaimana? Nah, terserah peraturan dari masing-masing sekolah. Nah, kita akan melihat jawaban siswa yang sudah menjawab ya. Kita masuk ke sini sekali lagi ke bagian guru ya, ini yang tab guru, perspektif guru. Kemudian pilih di sini di soal-soal tadi ada satu orang yang sudah menyerahkan soal. Tinggal diklik kalau misalkan pengen tahu, oh ternyata dia siswa anu loh, ini nama siswa misalkan saya namanya siswa IPA misalkan. Oh ternyata dia ini loh ya udah mengerjakan seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat jawaban mereka dan grafik mereka ya. Caranya diklik bagian sini, bagian formnya, kemudian pilih yang di sini nih, pojok edit formulir ini, tinggal diklik ya, tinggal diklik. Kemudian nah di sini ada tab respon Bapak Ibu. Diklik tab responnya dan di sini ada tanda 1, itu artinya ada satu orang yang telah mengerjakan dengan nilai 60. Nah, ini rata-ratanya misalkan berapa nanti ketahuan. Kalau banyak siswa ini lebih seru ya Bapak Ibu. Jadi grafiknya bisa naik turun lah. Nah, kemudian di sini ada analisa-analisa juga ya. Kemudian misalkan yang mengisi nama siapa. Ini yang jawabannya benar dari pertanyaan ini siapa ya. Kemudian dari pertanyaan ini berapa orang yang menjawab gitu ya. Kemudian ini juga sama, apakah pada benar ya, dan bisa melihatnya Bapak Ibu ya. Demikian rupa. Nah, sekarang kita bisa melihat di Google Spreadsheet-nya. Caranya bagaimana? Caranya tinggal diklik saja yang ini ya. Nah, di sini ada, saya jelaskan dari awal, tinggal klik ya spreadsheet-nya, membuat spreadsheet. Di sini ada buat spreadsheet baru. Nah, misalkan ini, nah bisa diubah namanya, misalkan hasil ulangan ya. Saya tambahin, tinggal diklik tombol buat dan nanti dia otomatis ke sini ke Google Spreadsheet. Nah, ini dia ya Bapak Ibu. Ini adalah data yang diisi oleh anak-anak kita ya, oleh para siswa kita. Nah, dia misalkan ngisi pada waktu jam 23.10 tanggal 26 misalkan ya. Kemudian skornya berapa? Skornya 60 dari 100. Namanya siapa ini? Kemudian ini adalah jawaban-jawabannya ya Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, gimana? Sungguh mudah kan ya Bapak Ibu? Nah, bisa seperti ini ya. Yaps. Nah, sampai sini saya rasa ini udah bisa membantu bagi para pengajar ya untuk melihat bagaimana kinerja para siswa ya. Kemudian bagaimana hasil yang didapatkan para siswa, jam berapa dia mengerjakan ya. Itu bisa dibuat oleh teman-teman para pengajar ya dengan seperti ini, dengan Google Classroom ini. Jadi dengan adanya Google Classroom ini sekali lagi akan memudahkan bagi siswa dan bagi para pengajar juga dalam mengolah dan mengintegrasikan apa yang dia kerjakan, kemudian melihat hasil dari
pekerjaannya ya. Siswa pun bisa mengakses berbagai macam materi dengan tidak repot-repot meng-scroll seperti di grup WA ya, grup belajar di grup WA meng-scroll banyak macam ya materinya. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu keunggulannya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah bagaimana caranya kita memposting berita. Nah, caranya gampang. Di bagian forum di sini, misalkan saya mau memberitakan ke anak-anak bahwasanya tanggal sekian libur ya. Assalamualaikum. Halo anak-anak, silakan kerjakan tugasnya ya. Misalkan seperti itu ya. Atau informasi libur kah? Terserah Bapak Ibu. Tugasnya ya. Semangat misalkan ya. Nah, seperti ini ya. Tinggal pilih. Nah, posting. Dan di sini juga ada peruntukan untuk kelas mana. Apakah kelas semua? Tinggal centang saja semua kelas. Jadi kalau pengumuman ini bisa dilakukan secara serentak gitu ya, enak. Nah, jadi ketika saya centang semuanya, maka semuanya kebagian ya, kebagian berita seperti itu. Semua siswa. Kemudian kalau mau tambahkan file ataupun video, nah silahkan tambahkan. Postingnya juga misalkan di sini mau dijadwalkan, posting mau tanggal berapa nih, silahkan sama. Nah, saya mau posting tanggal sekarang ya, dan kita lihat ke siswanya ada gak. Kita lihat posting. Iya, nah ini posting sudah sampai ya. Coba kita lihat di email siswa di sini. Sudah ada ataukah belum? Kita refresh dulu. Nah, misalkan kok belum ada nih Pak, bagaimana notifikasinya? Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya bagaimana Pak caranya mengaktifkan notifikasi ataupun menonaktifkan notifikasi email dari Google Classroom. Karena banyak dari teman-teman, saya dapat berita terus ya dari Google Classroom ini. Nah, memang fungsi dari Google Classroom kan salah satunya untuk memberitahukan bahwasanya ada ini loh, kita ada materi baru loh gitu ya. Salah satunya seperti itu. Jadi mungkin setiap hari apa gitu ya, setiap hari Senin kah ataupun setiap hari Rabu kah, bahkan setiap hari di dalam seminggu, misalkan 5 hari dalam seminggu, itu bisa ada notifikasi terus-terusan kalau misalkan kita menjadwalkannya tiap hari. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Pak menonaktifkan notifikasi email? Nah, caranya teman-teman lari ke kelasnya masing-masing, pilih di sini di bagian setting, kemudian pilih setelan. Dan kita lihat setelan di sini ternyata notifikasinya tidak aktif ya. Maka saya aktifkan. Maka otomatis si pemberitahuan tadi tuh udah nyampe. Assalamualaikum, halo anak-anak misalkan. Nah, di sini siswa langsung nyampe ke emailnya. Halo anak-anak, silakan tugasnya ya misalkan. Nah, ini juga sama. Ketika dicek di emailnya, kita lihat. Nah, di sini udah ada nyampe. Nah, seperti itu. Ini siswa 2, yang ini siswa 1 ya. Nah, ini ada keterangannya, guru 1 memposting. Baik. Nah, berikut ya. Karena memang defaultnya itu Google Classroom adalah notifikasinya hidup ya teman-teman. Jadi ya gak apa-apa lah supaya memang tahu kalau misalkan ada informasi terbaru ya di kelasnya. Dan itulah seperti kita di kelas aja gitu, ada pengumuman apa, ada materi apa, misalkan hari ini materi apa, mau belajar apa, pasti ada pengumuman dan jadwalnya kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk notifikasi bisa diatur di sini ya. Nah, sekali lagi di setelan, tinggal dicentang ataupun pilih notifikasi atau nonaktifkan. Baik, seperti itu teman-teman. Dan ya, nah di sini saya udah ada 4 kelas. Kalau misalkan teman-teman banyak kelasnya ya tentunya di sekolah kan banyak kelas ya. Nah, ataupun para guru-gurunya yang megang sendiri mah bisa ada beberapa kelas saja, misalkan 2 kelas atau 3 kelas, tergantung nanti para pengajarnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekali lagi ini bisa
Dengan Google Classroom ini kita bisa membuat satu kelas seperti kelas realnya yang isinya ada materi apa saja di situ. Silahkan nanti sekali lagi tentunya buat topiknya di situ ya, topik materinya, atau bisa juga misalkan kelas 12 biologi 1 misalkan, 12 fisika 1 misalkan ya, 12 sejarah 1. Nah, silahkan terserah teman-teman. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Saya Kang Zens ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jika ada jika ada sesuatu yang harus didiskusikan, nah silahkan nanti tinggal di komentar saja ya. Baik, sekian dari saya. Wassalam, hatur nuhun.